Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 Desember 2022, Rabu, Pekan Advent kedua, peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja, disusun dan dibawakan oleh Frater Iwatmara SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Datang dan Belajar dari Yesus. Ada dua hal penting yang dapat kita maknai dari bacaan Injil hari ini, yakni datang kepada Yesus dan belajar padanya. Yesus menyerukan kedua hal tersebut karena sesuai dengan konteks zamannya waktu itu, di mana banyak orang yang merasa letih dan terbebani dengan ajaran-ajaran pemimpin agama tentang tradisi-tradisi serta banyak peraturan lainnya. Selain itu, ada banyak orang yang merasa khawatir dengan kehidupan mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yesus menyerukan kedua hal tersebut agar mereka yang merasa lelah, terbebani, dan merasa khawatir akan kehidupan yang demikian datang kepadanya, karena hanya dalam Dia dan melalui Dia mereka akan dibantu oleh Tuhan untuk memahami semua itu. Dengan demikian, mereka dapat memahami segala peristiwa yang terjadi dan dapat melihat ada berkat di dalam setiap peristiwa tersebut, termasuk dalam peristiwa yang sungguh menyakitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Dewasa ini, ketika berhadapan dengan berbagai peristiwa yang menimpa kita, kita merasa terbebani, merasa khawatir dan takut. Oleh karena itu, kita sering berlari dan mencari hal-hal semu yang dapat membuat kita senang sesaat dan melupakan masalah atau beban hidup ataupun berbagai kecemasan hidup. Kita sering berpikir bahwa dengan demikian semuanya akan selesai. Tetapi yang terjadi adalah kita hanya bisa melupakan semuanya itu dalam waktu yang singkat. Ketika kenikmatan atau kebahagiaan tersebut telah berakhir, hati kita akan kembali merasa terbebani, cemas, dan takut dengan semua peristiwa tersebut. Selain itu, kita bisa saja merasa putus asa, depresi, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Tidak ada orang yang tidak ingin terbebas dari beban hidupnya. Namun, tampaknya tidak ada orang yang bisa bebas sepenuhnya dari beban hidup, baik yang kecil maupun besar. Beban hidup dan kecemasan seakan melekat dalam hidup manusia,
semua beban hidup dan rasa cemas yang ada itu memerlukan respons yang tepat. Yesus mengajarkan kita untuk memberikan respons yang tepat atas beban hidup kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah memenuhi undangannya dan datang kepadanya. Kita datang kepadanya untuk memohon pertolongan dan kekuatan darinya ketika hidup ini terasa berat dan mencemaskan. Kita datang kepadanya karena di sana terdapat pintu-pintu pengharapan yang terbuka, bukan keputusasaan. Yang kedua adalah kita belajar padanya. Belajar untuk mengenal kehendak Allah dalam semua peristiwa yang membuat kita cemas dan terbebani. Dengan demikian, semua rasa beban dan kecemasan itu bisa menjadi satu kekuatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat selalu bertumbuh dalam iman dan seturut kehendak Allah. Kita juga dapat belajar dari Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja yang kita peringati pada hari ini, supaya kehidupan kita berguna bagi orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satu kalimat bijak darinya yang dapat kita jadikan motivasi untuk menggapai harapan kita di masa mendatang adalah: keheningan adalah awal dari iman, sebab dalam keheningan kita belajar mendengar sabda Allah. Mari kita menenangkan hati untuk mencinta keheningan, sehingga kita semakin berakar dalam Tuhan bila kita datang dalam keheningan ilahi. Allah Tritunggal Maha Kudus, padamu selalu ada pengharapan. Kiranya Engkau selalu membuka pintu pengharapan itu bagi kami bila kami datang padamu, agar dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami, kami semakin kuat dalam iman dan semakin memahami kehendak-Mu, sehingga semuanya menjadi tanda dan berkat bagi kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus.